Shalom, selamat pagi dan apa kabar semuanya Bapak Saudara yang di rumah-rumah. Selamat datang dalam ibadah raya online. Di minggu pertama di bulan Agustus, saya percaya Tuhan boleh memberkati kehidupan kita semuanya. Dan mari saya mengajak Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Bapak Saudara yang ada di Sumatera Selatan, di Palembang, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik-baik, amin. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan saya akan menyapa Bapak Saudara yang ada di seluruh Nusantara Indonesia. Saya percaya Bapak Saudara semua diberkati Tuhan. Sudah siap untuk mengikuti ibadah raya online pagi ini. Di minggu pertama saya percaya semua bersuka cita, amin. Dan juga Bapak Saudara yang ada di seluruh mancanegara. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua hari ini bersama-sama. Mari siapkan hati Bapak Saudara untuk kita akan datang memuji dan menyembah Tuhan. Angkat kedua tangan kita Bapak Saudara. Mari siapkan hati Bapak Saudara untuk mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang bulan yang lalu. Kalau Tuhan boleh sertai kita bersama-sama, mari datang. Sembah Dia, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami datang memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Mari Bapak Saudara di rumah-rumah, buka suaranya, sembah Dia, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Bawa hidupmu pagi ini di minggu pertama di bulan Agustus. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Biarlah Kau lahirkan buat kami sesuatu yang baru di bulan ini ya Tuhan. Ada pengharapan yang baru, ada sukacita yang baru. Lawat gereja-Mu, penuhi kami Roh Kudus. Kami sambut Engkau Roh Kudus pagi ini. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mereka yang sakit di rumah-rumah, Engkau jamah ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu biarlah lawatan-Mu Kau curahkan kepada umat-umat-Mu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau berdaulat atas ibadah raya online kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Amin Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Mari sembah Dia, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari sekali lagi Darul katakan, Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait suci-Nya.
korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Katakan ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan. Engkau layak untuk terima. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Orang kami sujud menyembah-Mu. Kami mendengar suara yang berseru. Engkau layak anak domba. Mari jemaat Tuhan datang.
my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Somebody, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and mari jemaat Tuhan angkat tangan somebody. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri sembari. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah, sekali lagi haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Katakan urapanmu Tuhan. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Urapanmu mengubah hidupku. Berikan sorak-sorak, sorakan haleluya. Mari yang siap memuji-muji Tuhan sama-sama katakan. Bapak Ibu saudara siap memuji-muji Tuhan, amin. Saya percaya ada sukacita Tuhan turun atas kehidupan kita. Buat Bapak Ibu saudara yang ada di rumah-rumah, berikan tepuk tangan sekali lagi, sorakan. Hanya di dalam namanya ada kemenangan, kemerdekaan Tuhan berikan buat kita. Mari sama tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu saudara. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Semua menari melompat.
semua angkat tangan tinggi-tinggi. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari semua tepuk tangan bersama-sama yang di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara percaya di bulan ini ada kemerdekaan buat kita yang percaya, katakan amin. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Semuanya, come on. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber. Sambil tepuk tangan tinggi-tinggi Bapak Saudara di atas kepala. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari semua teman-teman bersama-sama berbicara. Ada sukacita Tuhan melimpah buat kita. Haleluya. Mari bersama-sama dengan imannya katakan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Berikan sorak-sorak, sorakan. Haleluya. Ya, semua diberkati Tuhan, amin. Bapak Saudara bisa duduk kembali. Kita siapkan hati kita bersama-sama. Makasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Biarlah anugerah-Mu terus berlimpah-limpah di bulan Agustus ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu mengasihi kami. Kau bawa kami semakin dalam mengenal Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari sembah Dia. Besar anugerah-Mu ya Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari dari awal sekali lagi bersama-sama katakan, ku ada ya Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada. Katakan berdiri, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu
doa kami. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Saudara, sembah Dia. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu ya Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu ya Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Shalom saudara. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya rasakan hadirat Tuhan dari awal luar biasa di tempat ini. Bapak Ibu Saudara kasih Kristus, kita masuk bulan ke-8 Agustus. Ini bulan kemerdekaan buat bangsa kita. Tapi angka 8 juga adalah angka permulaan yang baru. Angka permulaan yang baru. Kita minta Tuhan berikan kita hati baru, roh yang baru. Kita mau buka lembaran yang baru. Oleh karena itu hari ini saya ingin bagikan saudara, judul khotbah saya adalah kita mau membangun ruangan buat Tuhan. Membangun ruangan bagi Roh Kudus. Buang ruangan untuk apa? Roh Kudus tinggal. Tinggal dalam hidup kita. Ini satu pesan yang gitu kuat, yang dahsyat, yang ngubah saya secara pribadi sih. Pengertiannya ini. Saya ingin ajak ibu bapak, kita naikkan nyanyian satu pujian, bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Buka suaranya ibu bapakku. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah. Pagi ini kami datang kepadamu ya Bapa, dalam nama Yesus. Mengalirlah di tempat, alirkan ya Tuhan kuasa Roh Kudus. Yes, terus saudara buka suaranya. Pulihkan siap kami ya Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
pagi ini, satu kerinduan kami, biarlah Engkau berikan kami hati yang baru, roh yang baru buat setiap kami. Bapakku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di dalam ibadah raya online ini Tuhan. Aku minta turunkanlah berkat-Mu ya Tuhan atas setiap mereka semua ya Tuhan. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan, semua yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Aku percaya ya Bapa, mujizat itu masih ada. Amin. Mujizat itu masih ada. Oleh karena itu ya Tuhan, hari ini kami rindu ya Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Amin. Mari mengalirlah Roh Kudus, bawa kami lebih dekat lagi, bisa merasakan kasih, bisa merasakan hadirat-Mu yang lebih lagi. Tutup mata ibu bapak saudara, mari terus berdoa. Katakan Tuhan Yesus, mengalirlah, siamalah, penuhi hidupku ya Roh Kudus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh berdoa dong saudara, berdoa dalam bahasa. Mari bangun rohnya Yesus. Oh ya la makasih la bala, konsentrasi. Konsentrasi terus. Lihat ke Tuhan Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Mengalir Roh Kudus. Yesus. Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan setiap hati kami, supaya kami makin melekat dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Mari Roh Kudus bawa kami. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Beri kami hatimu, hati yang bisa menyembah, hati yang bisa memuji. Roh Kudus bawa kami. Oh Roh Kudusku, terus saudaraku, kita tidak usah buru-buru, tutup matanya, masuk hadiratnya saudaraku. Biar Roh Kudus mengalir di tempat saudara, di mana saudara ada. Jamah Roh Kudusku, kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami haus, kami lapar, rindukan Dia saudaraku. Rindukan Dia, yes. Oh ya laba. Beri kami hati, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Makasih Tuhan.
Amin. Terima kasih Tuhan hadirat-Mu yang kuat. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, sebagai kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Ya, sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan bahwa saya ingin bagikan firman Tuhan itu dari kisah perempuan Sunem, saudaraku. Tapi dari sisi yang lain, yaitu tentang bagaimana membangun ruangan, membangun tempat ya buat Tuhan, buat Roh Kudus. Nah, saya ingin ajak Ibu Bapak untuk buka Alkitabnya di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 10 saja. Kalau bisa nanti saudara PR habis ibadah, entah malam, suasana tenang, bacalah satu perikop ini. Perikopnya dari ayat 8 sampai ayat ke-37 karena waktu kita nggak usah baca semua. Kita baca 3 ayat saja, tapi nanti ada berapa ayat-ayat penting yang kita akan bahas, Ibu Bapak. Yuk kita akan lihat, kita akan belajar, kita minta Roh Kudus mengilhamkan, menerangi daripada firman ini, supaya bisa menjadi tuntunan buat hidup kita di masa-masa new normal ini, saudaraku. Ya, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, loteng atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Itu aja dulu. Nah, jadi rupanya perempuan Sunem ini, kita lihat ada perempuan yang kaya. Saudara, orang kaya di kota Sunem. Nah, setiap kali Nabi Elisa datang ke kota ini, saudaraku, perempuan ini yang menjamu makan. Saudara, berkali-kali makan, selesai itu dia tinggal. Rupanya saudaraku Yesus Kristus, perempuan Sunem bisa mengenali. Walaupun mungkin dalam pembicaraan enggak sebut-sebut nama Tuhan segala macam. Tapi dia bisa mengenali, ini orang ini abdi Allah. Mungkin nampak daripada perjumpaan itu kan auranya atau atmosfernya. Ngerasa bahwa rendah hati. Dia kan saudara lembut segala macam. Menyenangkan dan berikan semangat. Lalu perempuan ini berkata pada suaminya. Tadi kita sudah baca. Ya kan saudaraku, baiklah kita bikin kamar di loteng atas rumah kita. Nanti di kamar itu dinding batu kita kasih. Ya kan, satu tempat tidur, satu yang namanya pelita atau kandil. Ya kan, lampu, kasih lampu biar untuk terangin. Lalu kita kasih meja, kita kasih kursi. Ya kan, supaya kalau dia datang di sini, ya kan, dia bisa tidur di sana. Keren banget saudaraku. Saudara, ini perempuan, saudara, kita lihat di sini, kemurahan hatinya dia itu makin meningkat. Dari ngajak makan, kasih makan, dikasih plus tempat tinggal. Saudaraku, yang Yesus Kristus. Kita udah tahu cerita ini ya, saudaraku ya, bahwa si perempuan Sunem ini tidak pernah menduga bahwa kebaikan hatinya memberikan kamar, membangun satu ruangan, ya kan, buat Nabi Elisa. Saudaraku, kelak di ruangan itulah dipakai Tuhan, saudara, lewat Nabi Elisa melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat yang diperlukan oleh perempuan Sunem ini. Saudaraku, lihat saudara, ruangan, kamar yang dibangun menjadi kamar mujizat. Katakan amin saudara.
Jadi di ruangan inilah Nabi Elisa bernubuat kepada perempuan Sunem yang mandul itu, bahwa dia akan melahirkan anak laki-laki. Itu dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 16. Dan di ruangan inilah juga Nabi Elisa membangkitkan anak laki-laki yang sudah dewasa, saudaraku, dari kematian, didoa hidup lagi. Itu dalam 2 Raja 4 ayat 32 sampai 33. Dan saudara tahu, selang berapa lama kemudian, saudara, di ruangan itu juga Nabi Elisa memberi nasihat agar perempuan Sunem ini menyingkir keluar dari Samaria untuk menghindari 7 tahun masa kelaparan besar. Itu bisa dibaca dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai 2. Jadi ruangan yang dibangun untuk tidurnya Elisa, Nabi, menjadi satu ruangan mujizat. Yang ngerti katakan amin, saudaraku. Jadi hari ini saya ingin ajak ibu bapak saudara semua. Kita ini perlu bangun satu kamar, satu ruangan buat Roh Kudus, buat Tuhan kita. Yang ngerti katakan amin. Mungkin saudara dan saya sudah pernah dengar kata lawatan dan habitat. Lawatan atau melawat, datang, hilang. Tapi kalau habitat itu tempat tinggal. Saudaraku Yesus Kristus, saya ingin ajak ibu bapak saudara yang Yesus Kristus, biarlah Tuhan tidak hanya melawat kita, Roh Kudus tidak hanya melawat kita, tetapi juga Roh Kudus punya rumah, punya tempat tinggal, punya ruangan di dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin, saudaraku. Alkitab katakan di Kisah 1 ayat 8 kata gini, kamu akan menerima kuasa, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Itu mengandung arti juga, kalau Roh Kudus punya tempat, ada tempat di dalam hidup kita, maka dia, Roh Kudus, akan memberikan kita kuasa yang namanya siapa? Dinamis. Supaya kamu bisa menjadi saksiku, kata Tuhan. Saya ulang lagi, kata kuasa dalam bahasa Yunaninya dinamis, yang artinya 3. Dinamis, arti pertama dinamis adalah 1, kuasa untuk melakukan mujizat. Jadi kalau Roh Kudus punya ruangan di dalam hidup kita, punya tempat di dalam hidup kita, maka kuasanya bisa bekerja untuk melakukan mujizat. Yang percaya katakan amin. Mujizat secara rohani, mujizat secara jasmani, mujizat secara sosial hubungan, mujizat juga secara keuangan. Dia bisa lakukan mujizat buat saudara. Yang percaya katakan amin, tulis di live chat. Amin, 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 amin. Yang kedua dinamis juga, artinya apa? Kuasa untuk memiliki karakter unggul dan tangguh. Dinamis ini, saudara. Kalau kita siapkan tempat, ruangan buat Roh Kudus dalam hidup kita, maka dampaknya adalah kita punya karakter. Orang bisa lihat karakter kita, karakter yang unggul dan tangguh. Itu kata dinamis artinya. Yang ketiga, dinamis juga artinya apa? Kekuatan untuk menerima kekayaan dan mengelola kekayaan untuk kemuliaan Tuhan. Nah sekarang kita akan belajar ibu bapak. Di dalam ruangan atau kamar yang dibangun perempuan Sunem ini, saudaraku, isinya ada apa aja. Gak bisa kosong. Kalau cuma ruangan kosong, dia gak bisa hadir, mau bagaimana. Dia siapkan 4 perabot. Saudara, 4 perabot ini melambangkan daripada hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Roh Kudus. Saudara, yang pertama yang dia berikan adalah apa? Sebuah tempat tidur atau ranjang. Yang kedua adalah kandil. Kandil itu adalah pelita atau lampu. Zaman sekarang istilahnya lampu. Yang ketiga adalah apa? Sebuah kursi. Yang keempat adalah sebuah meja. Nah kita bahas satu-satu saudara, 4 hal ini. Ya kan?
yang saudara coba mulai catat ini. Saudara mulai perhatikan di sini. Ya kan, supaya kita bisa belajar ini. Apa sih artinya tempat tidur? Perempuan Sunem ini menyiapkan tempat tidur buat Nabi Elisa. Saudara, tempat tidur seringkali berbicara secara profetiknya. Ini namanya apa? Intimacy dan rest. Saya pakai bahasa Inggris ya, saudara. Intimacy, keintiman, rest. Rest ini bahasa Inggrisnya rest, tapi kalau bahasa Indonesia apa sebenarnya? Tempat tidur untuk apa? Tempat istirahat. Nanti kalau udah bangun seger gitu loh. Hilang semua capeknya. Jadi tempat tidur itu tempat kelegaan, lega kalau tempat tidur udah. Kita dari mana-mana tempat tidur, sampai tempat tidur udah enak lega. Tempat tidur kan tempat keintiman. Nah, saya mau ngomong gini saudaraku, ini hubungan dengan Roh Kudus nih. Setiap orang Kristen itu pasti memiliki Roh Kudus. Tetapi tidak semua orang Kristen menjadi milik dari Roh Kudus. Saya ulangin. Setiap orang Kristen pasti memiliki Roh Kudus. Coba katakan amin, saudaraku. Katakan amin. Tetapi tidak semua orang Kristen menjadi milik Roh Kudus. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saat kita percaya Yesus yang mati di salib menebus dosa kita, saat kita percaya bahwa kita punya rumah, punya tempat di sorga, saat kita sudah dibaptis selam, pada saat itulah saudara dan saya menerima keselamatan. Ya kan? Pada saat kita menerima keselamatan, kita juga menerima Roh Kudus. Sebagai apa? Meterai keselamatan itu. Roh Kudus kayak meterai keselamatan itu. Yang ngerti katakan amin. Amin, 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 amin. Tulis Roh Kudus meterai keselamatanku. Itu. Kita punya Roh Kudus. Tetapi saudaraku, pada saat saudara mempercayai Tuhan dengan segenap hati, lalu menyerahkan diri sepenuhnya, mempercayakan hidup seluruhnya, bergantung total seluruhnya kepada Tuhan, pada saat itulah Roh Kudus, ya kan, menguasai dan memiliki hidup kita. Kita jadi milik Roh Kudus. Katakan amin. Saya mau kasih contoh lagi tentang apa? Hubungan dan keintiman. Seorang Kristen bisa memiliki hubungan dengan Roh Kudus karena Yesus Kristus. Karena keselamatan. Tetapi tidak semua orang Kristen memiliki apa? Keintiman. Keintiman artinya kedekatan pribadi dengan Roh Kudus. Keintiman memerlukan apa? Penyerahan diri sepenuhnya. Percaya dan bergantung harap seutuhnya kepada Dia. Keintiman dan hubungan dua hal yang berbeda. Katakan amin. Katakan amin. Kita punya hubungan dengan Allah karena kita percaya pada Yesus Kristus. Tapi kita punya keintiman dengan Allah ketika saudara bisa menyerahkan hidup saudara kepada Dia. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya bilang hubungan sama keintiman ini beda. Saya kasih gambaran sepasang suami istri memiliki hubungan yang sah secara hukum di dalam pernikahan mereka. Namun gak cukup cuman punya hubungan sah dalam pernikahan. Mereka punya hubungan. Tapi belum tentu suami istri itu punya keintiman. Mereka harus membangun keintiman. Suami istri mereka bisa tinggal di sebuah rumah yang sama. Di sebuah kamar yang sama. Di sebuah tempat tidur yang sama. Namun mereka belum tentu memiliki kedekatan pribadi. Saya bilang kedekatan pribadi. Karena kedekatan jarak di tempat tidur itu bukan ukuran dari kedekatan pribadi. Makanya kalau pakai istilahnya. Jadi keintiman tuh dibangun melalui apa dong? Melalui proses namanya apa? 3T.
Time, talk, and trust. Coba katakan dengan saya sama-sama. 1, 2, 3. Time. Terus yang kedua apa? Talk. Yang ketiga apa? Trust. Jadi keintiman memerlukan proses waktu yang cukup panjang, ya kan? Di mana kedua pihak bisa saling berbicara, mengungkapkan pikirannya, mengungkapkan perasaan hatinya, lalu mereka saling bersetuju, saling bersepakat, lalu kemudian saling mempercayai satu dengan yang lain. Pada saat itulah terjadinya apa? Kedekatan, keintiman. Yang dimana pada waktu hari Jumat saya bahas tentang apa? Mengapa Abraham bisa menjadi seorang sahabat Allah? Karena Abraham punya keintiman, bukan cuma punya hubungan, tapi punya keintiman dengan Allah. Yang mengerti katakan amin. Hari ini intinya adalah bahwa saya ingin, yuk kita sama-sama punya keintiman dengan Roh Kudus. Kita satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Jadi sebenarnya nih kita ini, saudara yang ikut di channel YouTube GBI Musi Palem Indah, saudara semua yang hadir hampir setiap hari di Menara Doa Online dan juga ibadah raya. Ini udah memasuki bulan kelima ini. Sebenarnya kita sedang membangun yang namanya keintiman dengan Roh Kudus. Saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan buat saudara. Saudara dengarkan, lalu saudara mulai catat, saudara mulai terima, lalu saudara mulai doakan lagi ke Tuhan. Saudara mulai bicara. Itu adalah proses. Jadi keintiman itu perlu proses waktu yang panjang. Keintiman bicara tentang kedekatan. Di mana kita bisa kenal pikirannya, kenal perasaannya, kenal maunya nih apa, kehendaknya nih apa. Kita bisa ngomong, kita bisa curhat, kita bisa ungkapkan seluruh erangan kita, jeritan kita. Kita bisa meratap tanpa kita tuh rasa malu. Kita enggak rasa malu atau sungkan. Nanti dimalu-maluin, nanti dikatain, nanti enggak. Saudaraku yang Yesus, ini yang Tuhan mau. Diawali dengan apa? Satu hubungan. Dari hubungan dia mau meningkat kepada keintiman atau kedekatan. Katakan amin saudaraku. Nah, saya mau bahas lagi tentang gini. Tentang keintiman saudara. Alkitab katakan begini. Keintiman itu terjadi di balik pintu yang tertutup. Keintiman itu terjadi di balik pintu yang tertutup. Dasar-dasar firmannya itu adalah 2 Raja-Raja 4 ayat 4. Saudara, ketika Tuhan perintahkan lewat Nabi Elisa, ya kan, kepada janda seorang nabi, dia bilang ini, kamu harus tutup pintu sebelum kamu menuang minyak ke dalam bejana-bejana yang kosong. Tutup pintu. Saudara, ini bicara tentang apa? Keintiman membutuhkan apa? Fokus dan konsentrasi. Katakan amin saudara. Ketika Nabi Elisa hendak mendoakan daripada anak perempuan Sunem yang sudah mati, yang ditaruh di loteng atas itu di kamarnya Elisa. Saudara tahu enggak apa yang dibuat oleh Elisa? Elisa tutup pintu. Ditutup pintu dulu. Dikunci. Lalu dia berdoa kepada Tuhan untuk daripada anaknya ini. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Anak ini dibangkitkan. Nah, di dalam Matius pasal 6 ayat 6 juga Yesus tuh mengajar tentang berdoa. Kalau kamu berdoa, kamu harus masuk ke kamar dan tutup pintu. Jadi, coba saudara melihat sini. Kalau saudara mau intim dengan Tuhan,
Pertama, kan bangun tempat buat Tuhan, harus ada keintiman dengan Dia. Berupa kita, ini lambangnya daripada ada kasur tempat tidur itu. Harus konsentrasi, harus fokus, dan harus pribadi antara kita dengan Tuhan. Yang namanya keintiman, enggak bisa terus-terus diceritain. Hari ini aku saat teduhnya sekian jam loh. Aku gini. Ada hal-hal yang hal-hal itu kayaknya nggak perlu kita ucapkan. Saudara bisa mengerti sini? Katakan amin. Jadi perlu ada konsentrasi. Coba katakan konsentrasi. Konsentrasi. Kalau saudara mau membangun yang namanya keintiman dengan Roh Kudus, saudara dan saya harus konsentrasi, harus fokus, tutup pintu. Kita perlu menghindari gangguan-gangguan. Kalau zaman sekarang nih gangguannya berupa dalam apa? Sosial media. Handphone kita nih jangan sampai bunyi terus. Saudara buat notificationnya tuh di on. Jangan. Kalau mau bangun keintiman saat saudara menghadap Tuhan atau sedang bersama dengan Tuhan, usahakan tuh yang namanya Instagram nggak usah ditengok-tengokin. Sambil baca Alkitab sambil lihat Instagram, sambil lihat Instagram baca Alkitab, atau sambil nyanyi nanti lihat lagi gitu. Nggak akan mungkin saudara bisa dapatkan yang namanya keintiman. Atau bentar-bentar liatin Twitter, liatin Facebook, liatin WhatsApp. Bentar-bentar buka, nanti terima telepon. Saudaraku ini lebih gawat lagi terima telepon. Gitu kan. Gak bisa. Saat kita bersama dengan Tuhan di dalam saat teduh, doa pribadi kah? Saat kita ikutin menara doa online kah? Saat kita ikutin ibadah raya online kah? Saat kita ada di gereja kah? Usahakan saudara fokus, konsen dengan Tuhan. Saatnya doa-doa, saatnya nyanyi-nyanyi, saatnya saudara dengar firman, dengarkan dan catat. Kalau ini saudara bisa lakukan, saudara sedang tersambung dengan sumber kuasa. Katakan amin, di situ keintiman. Karena gini, keintiman selalu menghasilkan apa? Kelegaan. Intimacy brings rest. Rest ini apa? Di situ ada damai sejahteranya. Di situ ada ketenangannya. Di situ ada ketenteramannya. Disitulah kekuatan. Terletak kekuatan. Jadi gak bisa kita mau intim. Waktu kita mau keintiman kan kalau sedang tersambung dengan kuasa. Nanti tiba-tiba dapat gangguan dari media sosial. Kita hilang lagi, cabut. Itu seibarat seperti gini ibu bapak. Baterai handphone kita gak akan pernah full power. Kalau kita baru dicas, sebentar cabut, cucuk, cabut, cucuk, cabut, cucuk. Dari sumber aliran, lagi ngisi ini, lagi ngisi. Lagi sedang ngisi aliran listrik, lagi charging baterainya ke sumber. Cabut, cabut. Gak akan pernah bisa penuh. Kenapa orang Kristen sering kali kok, aduh gua gak kuat deh. Gua capek, gua lelah. Karena mereka enggak kecolok sama sumbernya sampai full charging. Katakan amin. Jadi keintiman membutuhkan fokus dan konsentrasi. Keintiman ada di balik pintu yang tertutup. Katakan amin. Sekali lagi. Kenapa Tuhan suruh tutup pintu? Ketika Tuhan hendak membuat mujizat terobosan keuangan bagi janda seorang nabi. Ya, terobosan keuangan. Tuhan perintah melalui Nabi Elisa. Tutup pintu rumahmu sebelum kamu menuangkan minyak ke dalam. Karena pada waktu itu mereka konsentrasi, tersambung dulu dengan sorga. Sementara kerjakan, hati tersambung dengan sorga. Pikiran tersambung dengan sorga. Disitulah kuasa bekerja. Karena dalam keintiman bukan cuma melahirkan kelegaan. Dari kelegaan ini melahirkan apa? Kuasa. Kuasa itu apa?
melakukan mujizat. Kuasa untuk apa? Mengubah karakter kita. Kuasa untuk apa? Di situ ada kekuatan dan hikmat untuk bisa cari duit, kelola duit, dan dipakai untuk nama Tuhan dipermuliakan. Saudara bisa dapat sini, poinnya di sini, katakan amin. Jadi kalau kita memiliki keintiman dengan Roh Kudus, kita akan mendapatkan apa? Rest, kelegaan. Intimacy brings rest. Kalau kita mengalami kelegaan, saudara, jika kita akan semakin intim dengan Roh Kudus. Semakin kita lega, semakin kita intim dengan Roh Kudus. Semakin intim dengan Roh Kudus, semakin besar kelegaan kita. Semakin besar kelegaan kita, semakin besar kemampuan kita. Untuk apa? Mengatasi ketakutan. Semakin besar kemampuan kita mengatasi apa? Kebencian. Semakin besar kemampuan kita mengatasi apa? Keserakahan. Itu dimulai dari sini, ada lega. Kalau orang udah lega, rest sama Tuhan, dapat rest, itu pasti puas. Ada rasa cukup. Lalu hatinya melimpah dengan syukur. Dari syukurnya ada kuasa. Ngalir. Jadi ini kekuatan untuk kan 3 kekuatan jahat yang gerogotin hidup kita. Sudah tahu ya saudara. Pertama apa? Ketakutan. Itu kekuatan jahat tuh ngerogotin gitu. Rohani, jasmani, hubungan, dan juga keuangan. Itu ketakutan. Yang kedua apa? Kebencian. Itu juga kekuatan yang ngerogotin seluruh unsur semua berkat. Yang ketiga, ketamakan, keserakan. Itu ngerogotin habis itu semua. Tapi ketika kita bangun keintiman dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus ini memberikan kita kemampuan. Caranya gimana? Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dicurahkan. Kasih inilah yang lenyapkan ketakutan, kebencian kita, ketamakan, keserakan kita. Lalu yang keluar apa dalam diri kita? Humility, integrity, generosity. Rendah hati, integritas, jujur, benar, nuraninya, tulus. Bisa dipegang omongannya. Rendah hati, gantung sama Tuhan. Jadi saat-saat bersama dengan Tuhan memang memerlukan suasana yang tepat. Ya, supaya kita bisa konsentrasi, fokus sama Tuhan. Supaya kita bisa menghasilkan keintiman dengan Roh Kudus. Saudaraku. Ini dilatih kalau bisa. Kalau lagi sama Tuhan, usahakanlah tunda berhubungan dengan orang. Tunda komunikasi dengan orang. Kesampingkan segala kegiatan lain. Saudara, kalau perlu hindari semua gangguan. Apalagi lagi sedang enak-enaknya nih. Lagi dapatnya saudara. Entah hadirat, entah lagi baca, lagi asik. Itu saudara. Makanya kenapa orang pernah nanya sama saya, Pak Sabta kenapa sih Bapak kalau khotbah, kalau mau doa, cari tempat yang sama, waktu yang sama, tempat sama, waktu sama. Dan harus direncanakan. Ini waktunya sekian, tempatnya ya di situ saya ketemu. Ini tuh latihan untuk membangun apa? Tempat buat Tuhan, itu tempat saya ketemu. Itu aja profetik. Kalau enggak di setting tempatnya yang sama, waktunya yang sama, kita sulit untuk konsen. Yang ngerti katakan amin. Enggak lah nanti tunggu ada waktu aja. Enggak bisa. Katakan amin saudaraku. Pada waktu saudara tuh kena, dapat. Pernah kan ketemu lagi asik nih sama Tuhan ya. Saudaraku, karena dipanggil panggilan. Nah ini. Pakai handphone kalau bisa ya dimatiin dulu. Semua TV dimatikan lah kalau ada TV di depan kita. Cari ruangan yang. Ya memang kita udah nggak mungkin harus ngurus apa segala macam. Memang ada waktu. Itulah waktunya kita. Itu namanya arti seperti menyediakan tempat tidur. Di situ saudara bisa. Kalau lagi sendiri betul kita bisa mengerang. Kita bisa meratap.
Di dalam keintiman itulah kita rasa. Kayaknya cuma Tuhan yang bisa ngerti kita, yang tahu kita. Disitulah hati kita meleleh. Dalam hadirat meleleh. Sering gak saudara hatinya meleleh? Ini yang membuat kita makin lembut. Kalau udah hati lembut, gampang banget Tuhan tuh kasih benih firman ke kita. Masuk gitu, meleleh hatinya. Makin lembut, makin lega, disitulah pemulihan mulai terjadi. Katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara kandil atau pelita, ini bicara tentang apa? Mazmur 119, 105. Katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu adalah apa? Pelita bagi kakiku dan terang. Saudara mau menyiapkan tempat buat Roh Kudus? Saudara mau katakan amin? Berikan ranjang. Ranjang bicara apa? Intimasi dan rest. Orang yang intim dengan Roh Kudus, kelihatan dia dekat sama Tuhan, ditandai tenang, rest, ada tenang hidupnya. Gak kalap itu, gak kelabakan. Orang Betawi bilang kelabakan terus nih, gelisah terus, gak tenang. Dia tahu. Yang kedua adalah saudaraku, adalah apa? Sebuah kandil, pelita. Kalau kita membangun keintiman dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus ini akan memberikan kita apa saudara? Pewahyuan dan pengertian akan firman Tuhan atau Alkitab. Nah, di dalam 2 Timotius 3:16, di sini dikatakan saudaraku, segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala tulisan hanya tulisan yang diilhamkan Allah. Tulisan apa yang dimaksud? Inilah saudara, Alkitab. Ketika Alkitab ini saudaraku diilhamkan oleh Allah, Alkitab ini yang nulis diilhamkan oleh Allah, sekarang jadi firman yang tertulis, Alkitab ini. Waktu saudara dan saya baca, dan firman ini diilhamkan oleh Allah, maka firman ini bisa memang bermanfaat untuk apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Kedua, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi setiap tulisan firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus, maka firman itu akan berubah menjadi apa saudara? Pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Katakan amin saudara. Alkitab, jadi kayak tadi kita bahas mengenai kisah perempuan Sunem. Kalau nggak diilhamkan Roh Kudus, kita tuh nggak ngerti apa sih arti tempat tidur. Padahal kita tiap hari tidur di tempat tidur. Kita nggak akan pernah ngerti kalau nggak diilhamkan. Oh rupanya ranjang ini tempat tidur, itu artinya tentang intimasi dan rest. Saudaraku, bagaimana cara yang bangun? Itu nggak bisa saudaraku Yesus Kristus. Kita penting yang namanya Roh Kudus. Setiap tulisan di Alkitab yang diilhamkan oleh Roh Kudus, itu akan menjadi apa? Suara Tuhan buat kita. Suara Tuhan itu adalah tuntunan Tuhan buat hidup kita. Apabila kita bisa mendengar suara Tuhan dan melakukannya, maka kita hidup sesuai dengan apa? Di dalam tuntunan Tuhan. Kita Mazmur katakan kalau kita hidup dalam tuntunan Tuhan,
maka Tuhan akan apa? Memuliakan kita, mengangkat kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi yang kedua adalah tentang firman. Usahakan saudara setiap hari kalau saudara baca firman. Usahakan baca Alkitab setiap hari. Pastikan baca Alkitab. Mau berapa pasal? Ya tergantung saudara rasa laparnya. Semakin saudara banyak baca Alkitab, semakin banyak berdoa, itu semakin lapar. Itu beda dengan kalau kita makan pempek. Kalau orang Palembang makan pempek atau makan mie celor, makin banyak makan mie celor, makin banyak pempek, makin kenyang kita. Berhenti langsung kita. Tapi kalau kita makin terus makan firman, dengar firman, tiap hari dengar firman. Lewat menara doa online lah, ibadah raya, terus saat teduh firman, terus makin lama kita makin haus. Kalau kita berhenti berdoa, berhenti menerima pengurapan, berhenti baca Alkitab, lama-lama kita kenyang. Kita gak lapar lagi dengan rohani. Karena kita udah kekenyangan dengan yang duniawi atau kedagingan kita. Itu yang bedanya di situ saudaraku. Oleh karena itu, kalau kita mau membangun tempat buat Roh Kudus dalam hidup kita, itu firman harus dibaca. Tidak cukup cuma baca firman, kita harus minta Roh Kudus mengilhamkan, mewahyukan, memberikan pengertian. Kira-kira Tuhan tahu kan, saya ini sedang dalam kebutuhan ini. Saya sedang ada dalam masalah ini. Saya kena ini. Saya lagi bingung. Tuhan tolong terangi. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku. Apa yang harus saya lakukan? Memang kembali kepada kalau kita dimulai harus untuk bisa ngerti, harus ada kedekatan pribadi di hati ini dengan Roh Kudus. Makin dekat, makin jelas suara Tuhan itu bicara. Makanya Yohanes 10 ayat 27 katakan begini ibu bapak. Domba-dombaku apa? Mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Ayat ini saudara bisa mengerti dan saudara bisa dijelaskan. Lewat video-video zaman sekarang ini saya bisa cari di YouTube. Video-video di mana para gembala itu bisa gembalakan ratusan ekor domba. Hanya dia ngomong ya, saya bingung. Dia cuma itu semua domba-dombanya ikut semua jalan. Sampai yang jauh-jauh denger. Kekuatan seekor domba itu di telinga. Di telinga. Makanya saudara gembala yang baik selalu kalau di Timur Tengah itu gembala tuh tugasnya bukan cuma bawa ke rumput yang hijau ke air tenang, tapi juga membersihkan telinganya. Pakai minyak urapan. Supaya apa? Supaya tidak ada yang namanya serangga yang masuk ke kuping. Lalu nanti bertelur yang mengakibatkan bukan cuma dia gak bisa denger lagi suara gembalanya. Akhirnya nanti dia tersesat. Juga serangga itu bisa bertelur di otaknya. Sehingga mengakibatkan domba itu jadi apa? Jadi gila. Gila, stres. Setiap anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan, dia punya hubungan dengan Tuhan. Tapi hubungan, cuman hubungan. Kalau tidak ada komunikasi, tidak ngobrol, tidak punya waktu untuk Tuhan. Kalau ada waktu, Tuhan tuh selalu diduakan. Kalau ada waktu, baru cari Tuhan. Sehingga tidak terbangun keintiman atau kedekatan. Dampaknya apa? Si domba ini gak bisa dengar suara gembala. Yang dia dengar lebih banyak suara dunia. Yang membuat dia jadi takut, jadi benci, jadi serakah. Suara-suara musuh yang mendatangkan apa? Ketakutan, kebencian, keserakahan. Tapi kalau suara gembala, itu suara yang lembut, penuh kasih. Yang membuat dia jadi lega. Makanya keintiman membawa kelegaan. Yang ngerti, katakan amin. Jadi firman penting. Tuhan kasih sarana, Tuhan kasih fasilitas buat kita. Kita belajar firman setiap hari. Ini dengan saya dikasih tugas oleh Tuhan. Menara doa tiap hari. Ini memaksa saya tiap hari belajar Alkitab. Belajar untuk lebih. Bukan cuma baca, sekarang ngajar seperti sekolah teologi ya.
Saya enggak. Saya mau bilang, biarlah setiap tulisan Alkitab ini Roh Kudus ilhamkan itu. Supaya setiap yang dengar dapat pencerahan. Dapat satu pengertian yang baru. Dan bisa dilakukan. Dan hidupnya bisa diubahkan. Katakan amin saudara. Ini penting. Enggak cuma sekedar ini kan. Pelita. Pelita bicara tentang apa? Firman. Yang bisa menerangi. Bukan firman untuk berdebat. Bukan berdebat. Mana ini dan ini. Firman hanya untuk diperkatakan, dipercaya dan dilakukan. Katakan amin saudaraku. Yang ketiga, yaitu apa? Kita perlu membangun tempat buat Roh Kudus. Yaitu siapkan apa? Kursi. Kursi tidak akan pernah lengkap kalau sebuah kursi tidak ada apa? Meja. Meja tidak akan pernah lengkap kalau tidak ada kursi. Namanya meja dan kursi itu udah berpasangan. Saudara bisa bayangkan gak? Bayangkan gak? Seandainya meja cuman meja tapi gak ada kursi. Kayaknya gak pas. Kursi cuman kursi tapi gak ada meja, gak pas. Apa bicara kursi? Kursi bicara tentang apa? Ini pelayanan. Bicara tentang pelayanan pribadi kita. Kalau saudara mau nyiapin tempat buat Roh Kudus. Supaya kuasa Roh Kudus bekerja di hidup saudara. Hidup saudara adalah hidup untuk apa? Untuk melayani. Punya hati hamba. Punya kerelaan berkorban untuk Tuhan. Untuk melayani. Katakan amin. Kursi bicara tentang apa? Pelayanan. Keintiman kita dengan Roh Kudus menyebabkan kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Tuntunan Tuhan. Suara Tuhan menyebabkan kita memiliki apa? Kerinduan melayani Tuhan. Menolong orang lain. Katakan amin. Kursi, kalau saudara mau berikan tempat. Roh Kudus, engkau punya tempat dalam hidup kami. Bukan cuman punya, kita siapkan apa? Ranjang, keintiman. Bukan cuman pelita supaya bisa menerangi. Tapi juga harus ada kursi. Saudara harus jadi pelayan Tuhan. Saudara harus melayani Tuhan. Saudara sekarang melayani bukan lagi di gereja. Tidak bisa di gereja. Tapi di rumah saudara bisa menjadi berkat di sana. Saudara bisa melayani keluarga besar saudara. Intinya adalah semua pelayanan dan bantuan kita. Supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Katakan amin saudaraku. Jadi saudara lakukan semua itu untuk Tuhan. Jadi gini saudara. Kursi ini pengertiannya saya dapat gini. Apapun juga yang kita lakukan. Lakukanlah dengan sepenuh hati. Seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, itu kursi. Kalau saudara seorang dokter. Ini dokter lagi dibutuhkan di masa pandemi ini. Saudara kerja sebagai dokter melayani pasien kan dapat uang. Tapi kalau saudara mau bangun rumah buat Tuhan. Buat Roh Kudus. Kalau ada pasien tidak mampu, itulah pelayanan saudara. Saudara gratiskan deh, kalau bisa saudara sendiri yang beliin obatnya buat dia. Berat pak, ini yang penting, ini namanya kursi. Katakan amin. Kalau pasien yang bayar, tapi intinya pelayanan yang kita lakukan semata untuk Tuhan. Dia bayar kita terima, ada yang kita. Tapi ada orang tertentu yang kita gak mau ambil bayaran ini. Jadi jangan seluruh hidup kita itu transaksi yang ada. Untung rugi. Usahakan ada gratisnya. Katakan amin. Saya lihat ada orang tuh pokoknya hidupnya tuh kok transaksional. Kalau ngasih harap mau dapat lagi. Kalau udah dapat dia harus beri lagi. Tahu nggak mau utang budi. Nggak usah. Kalau saudara seorang pengacara, saudara melayani klien saudara dengan segenap hati seperti itu Tuhan. Saudara dapat bayaran fee pengacara, terima itu. Itu berkat yang Tuhan beri. Tapi ada klien-klien yang memang perlu ditolong. Gratiskan dia. Itu namanya kursi. Saudara siap-siap. Katakan amin. Kalau saudara seorang pengusaha mungkin. Ada keuntungan yang saudara mau sisihkan. Untuk bisa dipakai. Melayani Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan.
Bukan untuk semua harus masuk kantong. Tidak ada yang boleh keluar lagi. Ini kalau kita mau bangun ruangan buat Tuhan. Kalau saudara ada abdi masyarakat. Abdi masyarakat maksudnya bisa pegawai negeri sipil. Bisa TNI, bisa Polri. Atau apapun saudara yang melayani masyarakat. Layanilah. Buat sistem untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Ubah jadi garam. Katakan amin. Saat kita setia melayani pribadi lepas pribadi. Saya percaya Tuhan akan mempercayakan kita pelayanan yang lebih besar. Dengan kuasa dan hikmat Roh Kudus yang lebih dahsyat. Katakan amin. Kemarin kami Kultim 20 saudara. Dengan gembala kami, gembala pembina kami Pak Niko. Itu beliau menyebutkan ada bilangan riset. Ada dibuat riset, bilangan riset menyatakan begini saudaraku. Katanya era sekarang gereja itu juga mengalami penurunan. Ya kan, persembahan itu 70-80%. Terus tapi ada satu hasil temuannya begini. Itu rata-rata gereja drop semua. Ya karena ekonomi juga drop. Saudaraku yang kasih Yesus. Tetapi di dalam hasil bilangan riset yang disebut Pak Niko ini. Bilang gini. Tapi ada gereja-gereja yang murah hati. Gereja-gereja yang mau memakai uangnya untuk kepentingan jemaatnya. Dikeluarkan. Untuk kepentingan masyarakat sekelilingnya. Gereja yang mau membantu gereja lain, hamba-hamba Tuhan yang lain. Itu menurut riset, gereja itu tidak mengalami penurunan yang drop. Tapi gereja itu stabil. Jadi saudara saya melihat di sini tentang meja kursi. Meja kursi. Nanti saya akan lihat. Pola di dalam Alkitab tuh gini. Di mana ada pelayanan, di sana akan ada kuasa untuk melakukan mujizat. Apabila Tuhan memanggil kita untuk melayani, menolong orang lain, maka Tuhan akan mengurapi kita, melengkapi kita, mencukupkan kita supaya pelayanan kita berhasil. Katakan amin. Pelayanan selalu mendahului kebesaran. Pelayanan selalu mendahului yang namanya terobosan dan mujizat. Siapa yang mau menjadi besar kata Tuhan, dia harus menjadi apa? Pelayan. Saya lihat sini, tentang kursi ya. Kursi ini bicara pelayanan. Pelayanan itu bicara tentang apa? Memberi, berkorban. Sampai sakit. Tuhan tuh membuka kandungan Sarah, istri Abraham. Setelah Sarah melahirkan Ishak. Sehingga Sarah melahirkan Ishak. Setelah Abraham berdoa untuk siapa? Abimelek. Itu di dalam Kejadian 20 ayat 17 sampai 18. Abraham berdoa untuk Abimelek. Lalu Tuhan membuka kandungan perempuan-perempuan yang ada di istana Abimelek. Lalu ayat berikutnya pasal 21 ayat 1 dan 2. Alkitab mengatakan Allah membuka kandungan Sarah. Sarah mengandung dan melahirkan Ishak. Jadi saudara sini. Saya mau katakan. Kursi bicara pelayanan. Meja ini bicara tentang apa? Tuh engkau menyediakan hidangan. Apa saudaraku? Bagiku di hadapan lawan. Meja ini bicara tentang hidangan yang Tuhan beri buat setiap kita. Ini bicara apa meja? Bicara tentang apa? Mujizat, terobosan, berkat-berkat yang Allah sediakan buat kita. Dia letakkan di meja. Yang ngerti katakan amin. Tapi meja harus ada kursinya. Kita lihat lagi saudara. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Setelah Abraham melayani Abimelek, maka kebutuhan dia Tuhan cukupi. Ada meja, ada hidangan di meja itu. Saudaraku, ketika Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya, apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Maka Allah memulihkan pada Ayub dan memberi 2 kali lipat. Ada hidangan di mejanya. Tuhan membuka kandungan perempuan Sunem yang mandul setelah perempuan Sunem melayani Nabi Elisa dengan menyediakan apa? Makanan dan ruangan bagi.
Di masa sulit ini, dunia, iblis suruh kita pelit, tahan, jangan buat apa-apa, jangan beri apa-apa. Tapi Alkitab katakan, saudara, kalau saudara mau mengalami terobosan, ini penting, melayani, memberi, menolong, murah hati. Yang mengerti katakan amin. Yang keempat itu apa? Meja. Mazmur 23:5 katakan gini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Apa yang menjadi lawan saudara? Mungkin itu sakit penyakit kah? Tuhan siapin hidangan. Hidangan berapa? Kesembuhan ilahi. Karunia kesembuhan. Katakan amin. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Apa lawan kita? Mungkin masalah ekonomi. Lawan kita. Saudaraku. Apa yang menjadi kesesakan saudara? Dia sediakan hidangan itu. Hidangan bicara apa? Jawaban atas masalah saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan. Meja di sini bicara terobosan, mukjizat dan berkat yang Allah sediakan. Kursi bicara tentang hati yang melayani dan mau berkorban. Katakan amin. Jadi antara meja dan kursi ada kaitannya. Meja berkaitan dengan kursi. Tuhan akan melakukan terobosan dan mukjizat apabila kita bersedia apa? Melayani, menolong orang lain untuk bisa menerima keselamatan, menerima kasih dan kebaikan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saya tutup dengan kata-kata gini. Berdoalah bukan hanya untuk disembuhkan. Berdoa bukan hanya untuk disembuhkan. Tapi berdoalah agar Tuhan bisa pakai saudara untuk bisa melayani dan menolong orang-orang lain menerima kesembuhan dari Tuhan. Katakan amin saudara. Bukan cuma untuk minta disembuhkan. Kalau bisa sembuh ya sudah. Tapi biarlah Tuhan kalau aku bisa beri aku kesembuhan. Supaya aku bisa melayani. Menolong orang-orang. Untuk bisa menerima kesembuhan dari Tuhan. Entah lewat doa-doa kita. Mungkin lewat kita bisa antar ke dokter. Kita bisa biayai pengobatannya. Minta. Ini bicara apa? Meja dan kursi itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Katakan amin. Saudara jangan cuma berdoa untuk minta terobosan keuangan untuk diri kita. Tapi berdoa minta Tuhan pakai saudara. Untuk bisa menjadi saluran berkat keuangan. Bagi gereja Tuhan. Bagi pekerjaan Tuhan. Bagi banyak jiwa. Sehingga banyak mereka diselamatkan. Nama Tuhan dapat dipermuliakan. Yang mengerti katakan amin. Perempuan Sunem ini. Dia bangun satu ruangan. Buat Nabi Elisa. Rupanya di ruangan itulah. Apa yang tidak pernah dilihat oleh matanya. Tidak pernah didengar oleh telinganya. Bahkan tidak pernah timbul dalam hatinya. Justru ruangan itulah menjadi ruangan mukjizat buat perempuan Sunem itu. Ketika dia mandul, Elisa bernubuat di ruangan itu. Bahwa tahun depan di waktu yang sama dia punya anak. Dan betul dia Tuhan beri anak. Setelah anaknya besar, sakit, mati. Perempuan Sunem itu angkat anaknya itu. Saudara, bawa ke kamar atas, loteng atas itu, tempat Elisa. Dan Elisa datang ke kamar itu. Berdoa di situ, anak itu disembuhkan. Di kamar itu Elisa bicara di hadapan perempuan dan anaknya. Geise, kau harus menyingkir. Tempat ini Samaria akan mengalami kelaparan 7 tahun. 7 tahun masa kelaparan hebat. Kau harus menyingkir dulu. Dia diluputkan. Apa yang mandul selama ini dalam hidup saudara? Kalau saudara bangun tempat bagi Tuhan, maka yang mandul akan berbuah-buah lebat. Katakan amin. Apa yang mati dalam hidup saudara? Begitu pengharapan kah? Itu bisnis kah? Itu semangat kah? Hubungan kah? Apapun yang mati. Kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja lewat apa? Roh Kudus. Karena punya tempat dalam hidup saudara. Dan dia akan luputkan kita. Dia akan bentengi kita. Dari apa? Masa resesi besar ini. Resesi besar ke depan. Semua pada bilang, dengar baik saudara, ini nubuatan buat kita. Bangun rumah buat Roh Kudus. Buat tempat buat Roh Kudus. Supaya saudara dihindari seperti Tuhan.
meluputkan dari perempuan Samar Sunem ini. Pertama, bangun keintiman dengan dia. Ranjang, siapkan ranjang. Keintiman dan kelegaan. Yang kedua, siapkan lampu. Firman ini, biar firman yang diwahyukan. Saudara cari firman yang diurapi, yang diwahyukan. Yang ketiga, saudara harus siapkan meja dan kursi. Hidup untuk melayani. Hidup untuk melayani. Hidup untuk nama Tuhan dipermuliakan. Maka dia akan siapkan hidangan buat saudara. Katakan amin saudara. Hidangan di hadapan lawan. Lawan itu masalah kita. Hidangan itu jawaban untuk masalah kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Inilah pesan Tuhan untuk minggu ini. Kalau saudara diberkati, ini waktunya saudara bangun rumah buat Tuhan. Bangun. Bangun rumah buat Tuhan. Saudara baca lagi. Saya percaya Roh Kudus ilhamkan firman ini buat saudara. Kalau saudara butuhkan yang namanya materi, PDF, bahan khotbah ini saudara bisa menulis pesan, kasih nomor handphone nanti tim kami akan memberikan bahan-bahan semuanya. Saudara mau minta didoakan, saudara bisa tulis di live chat, saudara tulis doa-doanya apa. Saudara yang diberkati, saudara bisa share ke teman-teman yang lain link ini. Supaya banyak orang bisa diberkati. Bisa mengalami bukan cuma punya hubungan dengan Tuhan, tapi punya kedekatan pribadi dengan Tuhan. Keintiman dengan dia. Katakan amin saudara. Keintiman melahirkan kelegaan. Dari kelegaan inilah hilang semua yang namanya saudara ketakutan, kegelisahan kita. Katakan amin. Katakan amin saudaraku. Yuk kita akan bangkit berdiri. Kita akan makan perjamuan kudus. Satu yang ku rindu bersekutu dengan, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Katakan mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi katakan datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Saya mengasihi saudara semua. Banyak orang meminta saya berdoa untuk mereka. Tetapi saya cuma bisa berdoa dan saya tidak coba bisa lebih dari itu. Cuma minta doa sama Tuhan. Tapi saya bisa membayangkan seandainya orang-orang yang meminta didoakan adalah orang-orang yang bisa mengerti akan kebenaran firman hari ini. Siapkan tempat buat Roh Kudus. Siapkan tempat. Biarlah Roh Kudus punya tempat di hati saudara. Dalam hidup saudara. Siapkan ranjang buat dia. Keintiman membutuhkan konsentrasi dan fokus. Prioritas. Tempat yang sama, waktu yang sama. Tidak ada gangguan lain.
Intimacy brings rest. Rest ini betul. Waktu saudara dapat rest, kuasa Allah bisa bekerja. Yesus tetap tidur di tengah badai. Karena ada rest, ada kelegaan yang di dalam. Rest yang di dalam Yesus ketika dia dibangunkan oleh murid-murid. Rest inilah, kelegaan inilah, ketenangan inilah yang membuat kuasa Allah bekerja untuk menghardik daripada badai itu. Yang bukan badai yang membangunkan Yesus. Badai tidak bisa membangunkan Yesus. Badai tidak bisa membangunkan saudara yang memiliki keintiman dengan Roh Kudus. Badai tidak pernah membuat Yesus jadi panik. Bangun dan panik. Hanya murid-murid yang bisa bangunkan Yesus. Murid-murid yang satu kapal dengan Yesus. Yang bisa bangunkan Yesus. Hari ini saudaraku yang Kristus. Ini artinya apa? Tuhan menaruh perhatian. Bukan waktu kita kalap. Bukan pada waktu kita jadi ketakutan, kegelisahan. Tapi pada waktu saudara berseru. Secara pribadi dengan dia. Tuhan, tolong aku. Saat ini Tuhan, aku berdoa untuk siapkan anak. Biarlah buat ketetapan hati saudara. Ambil keputusan hari ini. Saya mau siapkan satu ranjang buat Tuhan. Yaitu ada satu keintiman dan kelegaan di batinku. Siapkan satu pelita. Saudara pasti akan sentuh Alkitab itu setiap hari. Dan minta Roh Kudus wahyukan, beri kami tuntunan. Saudara mengerti, aku mau punya pelayanan. Hidupku adalah penyembahan. Amen. Hidupku adalah melayani. Amen. Hidup ini hanya untuk melayani. Kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Kalau saudara punya hati untuk melayani Tuhan, maka Tuhan akan siapkan hidangan bagi saudara di hadapan lawan-lawanmu. Adakah kursi? Seringkali kita jangan minta hidangan di hadapan lawan, tapi kita tidak pernah siapkan kursi. Hari ini Tuhan, kami mau siapkan kursi. Satu jawatan, satu pelayanan. Inilah pelayananku. Ada berapa bilang, ini pelayananku, aku mau melayani. Hanya sebagai peniup shofar saja, itu sudah cukup untuk pelayananku. Sebagai pendoa syafaat saja, itu adalah pelayananku. Sebagai pemain musik saja, mungkin singer saja. Beberapa berkata, Tuhan, pelayananku adalah pakai aku untuk jadi saluran berkat keuangan. Supaya aku bisa membiayai pelayanan-pelayanan. Karena aku tidak bisa berkhotbah. Itu bukan panggilanku jadi singer, so worship leader. Tuhan hari ini ketika kau siapkan kursi bagi dia, maka di meja ada hidangan buat saudara di hadapan lawan-lawan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu karena ada terang. Kau yang janji kalau kami bawa persembahan persepuluhan, Kau akan buka tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Janji-Mu ini Tuhan, iya dan amin buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau janji, kalau kami mengampuni orang yang bersalah, maka Engkau sendiri yang mengampuni kami. Dan kami dibenarkan. Orang yang dibenarkan itulah kuasa. Doa kami akan menjadi doa yang penuh dengan kuasa Allah. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku,
Bukankah roti tangan kita adalah persuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita, tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru ini dipertahankan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Oh, terima kasih Tuhan. Mari naikkan menyanyi bersama-sama, katakan terima kasih. Oh, Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. angkat tangan kita sembah Dia, haleluya. Mari buka belakang kita, yuk angkat tangannya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Tuhan, di bulan yang baru ini, bulan ke-8, kami berkatakan bulan permulaan yang baru buat kami. Bulan kemerdekaan buat kami. Secara rohani, secara jasmani kami mengalami kemerdekaan. Dan juga secara keuangan Tuhan berikan kemerdekaan. Kami percaya Tuhan kalau kami bangun satu tempat buat Roh Kudus punya tempat. Ada ranjang di situ keintiman, ada firman, ada pelita. Firman yang kami akan gali, kami akan pelajari, kami akan lakukan. Ada meja dan kursi pelayanan, jawatan. Dan kami lihat ada terobosan dalam hidup kami. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sudah hadir. Bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Saudara boleh buka kedua tangannya. Saya mau berdoa, Tuhan, di bulan yang baru ini aku minta berkat Tuhan turun untuk kedua tangan ini. Sehingga apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan luputkan, Tuhan bentengi. Kalau anakmu ini berseru, Tuhan dengarkan. Ketika dia dalam kesesakan, Tuhan sertai. Tuhan Yesus, aku minta ya Tuhan, tolong anakmu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Luputkan kami Tuhan, luputkan kami, bentengi kami. Terima kasih banyak Bapa. Mari kita buka kedua tangan kita. Arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada pagi ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Kalau saudara diberkati dengan pelayanan kami dan biarlah pelayanan ini terus berjalan, saudara bisa membawa persembahan saudara yang murah hati, ya kan, yang sudah ada di nomor rekening di bawah. Tuhan Yesus berkati dan terima kasih untuk dukungan saudara semuanya. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, bersama-sama kita telah menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus. Dan juga kita telah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang telah sama-sama kita dengarkan pada sore hari ini. Biarlah pada minggu depan kita dapat kembali bergabung dalam ibadah raya online GBI MPI Muara Enim jam 13.30 di tempat ini. Saudara-saudara sekalian, juga umat Tuhan, jemaat Tuhan, mari tetap ambil bagian dalam kegiatan sepekan yang kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan kita secara online di tempat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati setiap kita di tempat ini. Haleluya.